Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rumah Inara. After learning about pronouns in the previous videos, we're gonna be learning about tenses now, okay? Exactly in this video, let's learn about simple present tense. Well, let's learn together. This tense is used when you want to talk about things that happens in the present time. You can tell about your habits, facts. Yang pasti dengan tense ini, kita tuh membicarakan sesuatu di masa ini. Bukan berarti yang sedang dilakukan di jam ini, tapi di masa kini. Contoh nih. Nah, Mia is a writer, she writes novels. Dari contoh ini, bukan berarti Mia itu sedang menulis saat ini juga. Tapi karena dia di masa ini adalah seorang penulis, otomatis kerjaannya juga nulis. Dan dia di sini tuh nulis novel, kayak gitu loh. Kalau misalkan kerjaannya sebagai penulis adalah di tahun 2019, berarti sekarang kalau mau membicarakan tentang pekerjaan Mia lagi, kita nggak bisa pakai tense ini, ya. Kalau mau membicarakan tentang writernya itu, berarti udah berubah kayak gitu. Yang keduanya, John gets up at 4 o'clock every morning. Ini menjelaskan atau situasinya menceritakan kalau si John itu bangunnya setiap pagi jam 4. Berarti ini menandakan bahwa habitsnya dia, kebiasaannya si John itu setiap paginya adalah jam 4 bangunnya, ya. Jadi ini sesuatu yang dilakukan berulang kayak gitu. Yang terakhir juga sama. Saya seorang siswa, I am a student, I go to school from Monday to Friday. Sama, ini juga kayak gitu situasinya, ya. Oke, sampai sini paham ya penggunaan dari simple present ini. Oke, selanjutnya kita coba bikin kalimatnya. Kalimatnya itu ada positif, negatif, sama interrogatif. Kalau yang positif itu untuk menyatakan kalau kamu melakukan sesuatu, negatif itu tidak, kalau interrogatif bertanya. Oke, kita mulai dari yang positif dulu. Rumusnya, rumus umum dari setiap kalimat ini, semuanya tetap pakai verb 1, kata kerja pertama, oke? Nah, sekarang yang positif nih. Di kalimat positif ini, kata kerja pertamanya itu ada yang pakai S, ada yang nggak pakai S. Lihat contoh yang pertama nih. I drive. Kata kerjanya yang mana? Yang drive. Yang kedua, he drives. Kata kerjanya yang drives, ada S-nya. Kenapa bisa begitu? Karena kita lihat di subjeknya. Yang ini subjeknya I, yang bawah subjeknya he, ya kan? Dan I sama he itu beda posisi ya. Kalau yang itu sebagai orang pertama, kalau yang he itu sebagai orang ketiga, tunggal, sendirian. Nah, untuk pronounsnya kalian bisa lihat di video sebelumnya kalau misalkan lupa lagi. Nah, jadi yang pakai S itu karena dia si subjeknya orang ketiga tunggal. Sedangkan yang atas itu untuk orang pertama, kedua, dan ketiga jamak, kayak gitu. Nih ya. Intinya kalau yang seorang dan orang yang kita bicarakan, dia pakai S atau S. Lalu bagaimana menentukan kata kerjanya itu harus pakai S atau ES kalau subjeknya cuma satu? Di sini lihat. Nah, kalau yang pakai S itu kalau si katanya berakhiran O, CH, SH, S, dan X. Contohnya di sini. Goes. Goes ya. Itu huruf terakhir dari kata go itu kan huruf O. Nah, huruf O. Makanya huruf O itu kan termasuk ke dalam sini. Ke dalam situ ya. Makanya dia kalau subjeknya tunggal, orang ketiga tunggal, ditambahnya ES bukan ditambah S, seperti itu. Paham sampai sini? Well, next kita lanjut ke kalimat negatif. Untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, kita menggunakan do dan does tuh yang dicetak merah ya warnanya. Pakai itu. Perbedaannya tetap di subjeknya. Kalau misalkan subjeknya orang pertama, kedua, ketiga jamak, itu pakai do,
Sedangkan orang ketiga tunggal itu pakai das gitu. Dan di kalimat negatif ini, ingat, ini kita fungsinya untuk menyatakan tidak. Jadi kita tambah not di situ. Urutannya subjek dulu, kemudian do atau das, kemudian not, verb 1. Dan ingat, verb satunya meskipun subjeknya ada berapa, satu atau dua atau lebih, tapi karena udah ada do dan das, di kata kerja pertamanya itu nggak usah pakai s atau es lagi. Oke? Oke, selanjutnya yang interrogatif atau bertanya. Nah, ini juga sama kan, ada do sama dasnya, dan tadi udah dijelasin kalau yang do itu untuk IUID atau orangnya lebih dari satu, kalau das itu untuk yang orang ketiga tunggal aja gitu ya. Lalu urutannya itu pertama do atau das dulu, kemudian subjeknya siapa, kemudian verb 1 gitu. Verb satunya tetap karena udah ada do sama das, berarti verb satunya tetap kayak di kamus kayak gitu, plak langsung ditaruh gitu ya. Tapi jangan lupa do sama dasnya harus disesuaikan dengan siapa dulu subjeknya ya. Kalau satu berarti pakai das, kalau lebih dari satu pakai do. I pakai do, kalau you pakai do, meskipun mereka satu orang, tapi kalau you itu kan orang kedua bukan orang ketiga. I juga orang pertama kayak gitu. Oke, sampai sini paham ya? Lihat aja ada berapa jumlah subjeknya. Kalau lebih dari satu pakai do, kalau pakai das itu yang cuman satu orang aja. Untuk kata yang akhirannya huruf Y, kita bisa menambahkan S atau IS saat subjeknya satu orang. Contohnya di sini ada play sama cry. Yang play itu ditambah S, sedangkan yang cries ditambah ES. Kenapa? Karena yang play itu huruf sebelum huruf Y-nya itu huruf vokal. Di sini itu hurufnya yang A. Kemudian kalau yang cry itu dia huruf konsonan, yaitu huruf R di sini ya. Kalau misalkan mau menambahkan huruf S, tinggal tambah S aja biasa place. Kalau yang cry, huruf Y-nya itu diubah menjadi huruf I baru ditambah ES, kayak gitu. Oke, kemudian ini ada latihan-latihannya, silakan dikerjakan, berlatih ya. Di sini ada 2 soal. Yang pertama itu saya sediakan kalimat Maya watches TV. Kalian hanya perlu mengubahnya menjadi kalimat negatif dan interrogatif. Kalau yang nomor 2 itu they don't speak Spanish. Dari kalimat negatif ubahlah menjadi kalimat positif dan interrogatif. Seperti apa? Silakan kerjakan dan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Okay, so in conclusions, this tense is used to talk about things in general, and we are not thinking only about now. Kita itu nggak usah berpikir bahwa kejadian ini sedang terjadi saat kamu berbicara, ya, tapi ini sesuatu yang terjadi secara berulang. Contohnya tadi kebiasaan kamu, terus juga fakta yang masih terjadi kayak matahari terbit dari timur, ya, kayak gitu, itu pakai this tense, oke? Kemudian untuk membentuk kalimat ini, kamu gak usah menggunakan be bersamaan dengan verb 1. Contohnya di sini, I am drive, itu nggak bisa dibenarkan. Kamu harus menghapus M-nya, ya. Nah, itu baru betul. Jadi I drive, bukan I am drive. Saya mengemudi. Saya bahasa Inggrisnya I, mengemudi itu drive. Jadi langsung aja, saya I, mengemudi drive, kayak gitu. Selanjutnya, untuk kalimat positif kan tadi ada yang kata kerjanya ada yang pakai S sama IS. Untuk yang IS sama S itu hanya digunakan kalau si subjeknya orang ketiga tunggal. Yang tunggal itu aja ya. Jadi kalau misalkan subjeknya my father, berarti itu pakai S atau IS karena my father-nya satu. Terus my sister, my brother, kalau misalkan dia cuma satu orang, ya berarti udah pakai S atau ES di kata kerja pertamanya, kayak gitu. Kalau misalkan my brother-nya banyak, my brothers, berarti dia nggak usah pakai S atau IS lagi, kayak gitu. Jadi jangan bingung kalau di depannya ada my, his, her, our, kayak gitu-gitu, jangan bingung. Hitung aja ada berapa jumlah subjeknya, gitu ya.
Kalau jangan lupa juga kalau I sama you itu gak usah pakai S atau IS di kata kerja pertamanya, oke? Selanjutnya untuk kalimat negatif sama kalimat interrogatif dia butuh do atau does. Aturannya sama, kalau satu orang itu pakai does, kalau misalkan lebih dari satu berarti pakai do. Contohnya nih, Johnson doesn't drive, karena si Johnson itu cuma satu orang aja. Tapi kalau misalkan Johnson and John, berarti nanti di sininya jangan doesn't tapi pakai don't, seperti itu ya. Okay, I think this is the end of our lesson today, and I hope you can understand what I mean. Then if you like our video, please hit the subscribe button and watch our next videos. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.